Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini kami akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Dalam sesi kali ini, saya Sri Mustika dari SD Negeri Bojong Malaka 1 akan berperan sebagai supervisor. Silakan Pak Triman memperkenalkan diri. Ya, saya Triman Sugiana dari SMK Negeri 2 Baleendah. Dalam sesi kali ini saya berperan sebagai coach. Saya Denny Ramdhani dari SDN Anidis 1 berperan sebagai coachee. Masuki tahap pertama, yaitu kita akan mulai ya Pak Triman. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Triman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Triman, dalam proses coaching sebagai coach kita harus memiliki 3 kompetensi, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa atau dengan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi tadi, Pak Triman ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Mendengarkan aktif Bu. Berarti Pak Triman akan mengembangkan satu kompetensi ya? Ya. Mendengarkan. Iya. Ya, satu kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Jadi Bapak ingin saya mengamati bagi mendengarkan dengan aktif tadi. Iya betul. Bagaimana penilaian diri Bapak sendiri tentang kompetensi yang ingin dikembangkan ini nih? Iya Bu. Kenapa saya ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ini? Karena salah satunya adalah saya sering terbawa suasana. Maksudnya apa yang disampaikan oleh coachee gitu sejalan atau mungkin pernah saya alami sehingga saya terbawa suasana gitu. Padahal kan seharusnya saya tidak seperti itu. Iya betul. Apa harapan Bapak dari proses coaching kita ini? Ya harapannya sih saya mendapatkan insight-insight yang baik gitu ya. Masukan-masukan, dan saya juga dapat merefleksikan seperti apa sih proses coaching yang sudah saya lakukan. Cukup sekian untuk perobservasi. Silakan Pak Triman memulai sesi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Triman. Nah, suara saya sudah terdengar dengan jelas Pak ya? Terdengar Pak. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Denny? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Denny. Di pertemuan yang singkat ini tentunya Pak Denny ada harapan dan tujuan di pertemuan coaching kita kali ini. Kira-kira seperti apa Pak tujuan Pak Denny dalam percakapan ini? Betul Pak. Gini Pak, sekarang tuh sebentar lagi tuh kan bulan Agustus ya Pak ya. Ya. Kebetulan saya kemarin itu ditunjuk sebagai ketua pelaksana perlombaan di sekolah Pak, untuk perlombaan Agustusan nanti katanya harus ada Pak gitu. Oke. Nah, saya bingung mulainya ini dari mana, dan terus apa yang harus saya kerjakan duluan gitu, mempersiapkan apa, terus nanti untuk rewardnya, hadiahnya untuk perlombaan tersebut itu bagaimana, saya bingung gitu, seperti itu Pak. Oke, jadi lombanya ini lomba di sekolah Pak Denny saja, mungkin antar siswa. Iya betul Pak, jadi di lomba sekolah saya antar siswa. Kalau gurunya sendiri ada lombanya nggak Pak Den? Nggak. Nah mungkin saya juga terbenak di pikiran saya itu, selain siswa mungkin saya juga pengen ada lombaan dari guru, bahkan dari orang tuanya, tetapi dengan perwakilan misalkannya sedikit lah gitu untuk orang tua. Jadi guru, orang tua, dan siswa gitu, biar supaya meriah lah gitu
tidak tidak terlalu fokus cuman hanya satu siswa saja gitu. Oke, Seperti baik, itu, baik. Pak. Berarti tujuan Pak Denny dalam percakapan kita hari ini, harapannya Pak Denny dapat bisa merencanakan dan juga menjalankan Betul. kegiatan Agustusan nanti gitu Pak Denny ya. Betul, Pak, seperti itu. Menurut Pak Denny nih, peluang-peluang apa sih yang dapat Pak Denny lakukan, yang dapat Pak Denny ambil nih dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan tersebut? Peluang saya ya mungkin dalam menjalankan kegiatan tersebut ya, saya kan masih bingung sebenarnya ya, ini mulainya itu harus dari mana. Ya sangat kecil tapi kemungkinan juga bisa berhasil gitu Pak. Karena kalau saya lihat dari komunitas orang tua itu sangat antusias dalam kegiatan, baik itu dalam kegiatan sekolah seperti yang suka asesmen seperti dalam pramuka ya, terus dalam olahraga. Nah mungkin dalam Agustusan ini juga pasti orang tua welcome gitu, mendukung penuh untuk anak-anaknya seperti itu Pak. Jadi peluangnya mungkin cukup besar juga sih Pak. Oke, Pak Denny, kegiatan ini apakah memang pernah berlangsung di sekolah Pak Denny sebelumnya atau memang ini benar-benar baru dilakukan oleh Pak Denny atau di sekolah itu? Sebenarnya pernah dilakukan, cuman masih hanya siswa saja Pak. Jadi tidak mencakup ke guru dan orang tua. Nah dari pikiran saya pengen seperti itu, tapi saya bingung harus bagaimana gitu Pak. Oke. Pengen memunculkan dari orang tua dan guru. Oke. Kalau Pak Denny sendiri dulu di kegiatan-kegiatan sebelumnya, apakah Pak Denny yang memang menjalankan atau merencanakan program ini atau memang ada guru lain Pak Denny? Oh bukan Pak, karena kebetulan dulu itu ada guru lain sebagai ketua pelaksana dan sekarang sudah pensiun. Ya makanya sekarang saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana oleh kepala sekolah agar bisa melakukan kegiatan tersebut seperti itu. Nah, dari misalkan nih Pak Denny, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Denny sekarang dalam pencapaian tujuan tadi? Karena saya masih belum terutama dalam istilahnya pembiayaan, saya masih bingung carinya di mana. Mungkin saya masih di skala 6 Pak. Di skala 6. Iya, di skala 6. Baik, tentunya di dalam Pak Denny mencapai tujuan ini ada hambatan, mungkin juga gangguan gitu ya, yang dapat menghalangi Pak Denny mencapai tujuannya. Kira-kira apa sih Pak Denny hambatan dan gangguan tersebut? Paling yang jadi hambatan itu berkomunikasi dengan orang tua supaya mendukung ke anak-anaknya, karena mungkin nanti di acara kegiatan itu saya pengennya itu lain daripada yang lain, bukan hanya yang perlombaan memasyarakatan seperti yang umumnya, tapi ada yang lain seperti busana itu peragaan busana fashion show. Fashion show yang kalau bisa dari bekas-bekas gitu, pakaiannya dijadikan pakaian gitu, seperti itu. Nah itu mungkin hambatan saya mengkomunikasikan kepada orang tua dan wali kelas seperti itu. Apakah dari hambatan atau gangguan tersebut atau masalah-masalah yang Pak Denny alami ini sudah terpikir solusinya Pak Denny? Saya sebenarnya ada terpikir sama saya itu dengan komunikasi dulu dengan wali kelas, mungkin saya bisa mengadakan rapat dulu ya, rapat dulu antara saya internal dulu dengan semua guru, sesudah itu rapat dengan orang tua begitu Pak. Terus bagaimana apakah masukan saya ini
bisa diterima. Kalau tidak terima mungkin pensiun show-nya bisa pensiun show dari adat aja begitu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi dengan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua. Berkomunikasi, betul. Selain dari situ, kira-kira ada rencana lain nggak yang akan Pak Denny lakukan nih? Misalkan tadi kan sudah mau komunikasi dengan orang tua gitu ya. Ini juga sudah pernah berjalan sebelumnya walaupun ada guru yang telah pensiun. Ada kira-kira rencana yang lain nggak untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin rencana saya akan mencoba menghubungi teman guru saya yang sudah pensiun, Pak. Saya mau meminta bantuan kira-kira sambil berkomunikasi dan konsultasi bagaimana nih kira-kira yang harus dipersiapkan dulu, terus selanjutnya seperti itu, Pak. Mungkin saya harus menelepon beliau, Pak. Oke. Dari strategi dan rencana yang sudah disolusikan, yang akan direncanakan oleh Pak Denny ini, kira-kira jangka waktunya seperti apa, Pak Den? Apa yang mau dilakukan Pak Denny dalam waktu dekat ini? Ini kan waktunya kurang lebih kita akan di hari H itu kurang lebih di 2 minggu ya, Pak ya. Nah, mungkin dalam seminggu ini saya akan running untuk berkomunikasi dulu dengan beliau yang sudah pensiun, yang sudah berpengalaman, sudah mengadakan kegiatan tersebut. Satu itu, Pak. Kedua, saya akan merapatkan dulu semua guru. Sesudah rapat baru merapatkan semua orang tua siswa, seperti itu, Pak. Oke, berarti dalam 2 minggu ini direncanakan proses perencanaan. Tadi Pak Denny akan berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi juga dengan guru yang sebelumnya, gitu ya. Oke. Iya, seperti itu, Pak. Komitmen apa nih yang akan Pak Denny lakukan dalam rencana yang aksi yang dilakukan oleh Pak Denny? Ya, saya akan menyelesaikan ini dengan sungguh-sungguh dan maksimal ya, dengan secara maksimal, dan mungkin insya Allah mungkin bisa menarik buat para masyarakat yang ada di sekitar sekolah saya, bahwa di sekolah saya itu kegiatannya sangat bagus-bagus sekali, seperti itu, Pak. Jadi saya berkomitmen full dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik, gitu, Pak. Oke, baik Pak Denny ya. Berarti mau bersungguh-sungguh ya dalam rencana ini. Berarti ini di akhir percakapan kita yang singkat ini, Pak Denny nih, apa sih yang akan tindak lanjut Pak Denny yang akan dilakukan dalam waktu dekat aja setelah sesi coaching ini, gitu Pak Denny ya? Ya baik, Pak. Jadi setelah tadi saya bertemu dengan Bapak, mulai dari tujuan saya bertemu percakapan dengan Bapak, jadi saya mengambil kesimpulan tuh bahwa dalam percakapan ini, pertama saya harus, karena waktunya 2 minggu ya, sebentar lagi saya berarti harus berkomunikasi langsung dengan guru teman saya yang sudah pensiun itu, untuk merencanakan mulai dari perencanaan ya, nanti mulai dari perencanaan terus pelaksanaannya sampai dengan akhir. Kemudian saya juga mendiskusikan kepada teman-teman guru sejawat bahwa kita akan melaksanakan perlombaan 17 Agustusan, dan terakhir saya akan men-share kepada orang tua-tua supaya mempersiapkan anak-anaknya apa nih perlombaan yang akan dilakukan, dan seperti itu, Pak. Oke, Pak Denny. Baik Pak Denny ya, terima kasih nih sudah mau berbincang di sesi coaching kali ini. Mudah-mudahan tadi rencana 2 minggunya bisa berjalan dengan lancar, Pak Denny ya. Amin, siap Pak. Alhamdulillah. Nanti ada waktu kita bisa berbincang kembali. Saya pengen tahu nih bagaimana hasil dari apa yang sudah dilakukan Pak Denny selama 2 minggu nanti. Baik. Siap Pak, siap. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Denny ya dalam sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu Bu Sri. Proses coaching sudah selesai ya? Ya, sudah. Iya.
Saya akan memasuki sesi coaching Pak Denny. Mohon izin Bu, suaranya tidak terdengar. Putus-putus barusan. Suaranya putus-putus. Ya. Putus-putus ya. Putus-putus. Pak Triman, bagaimana perasaannya sekarang? Sudah selesai melakukan proses coaching dengan Pak Denny? Lebih plong ya. Mungkin kalau sebelumnya tegang gitu ya, diliatin ada yang memantau ya. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar apa tidak? Ya. Bagaimana nih Pak Triman menilai diri Bapak sendiri nih dalam performa kompetensi yang ingin dituju tadi? Kata Pak Triman sendiri, performa Pak Triman tadi gimana? Saya merasa saya masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kompetensi ya. Misalkan salah satunya contohnya saya ada asumsi-asumsi yang memang saya asumsi muncul di dalam pada saat tadi proses coaching tadi. Selain dari situ juga saya terbawa suasana gitu, dalam artian masih ada ini pengalaman pribadi saya nih gitu. Padahal ini bisa seperti ini loh gitu. Ada hal-hal yang seperti itu. Padahal kan harusnya saya bisa sadar dan bisa fokus terhadap coaching kembali. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, boleh banget. Kalau menurut saya tadi mengamati Bapak sudah memperlakukan Pak Denny itu seperti mitra ya, sesuai dengan prinsip coaching. Jadi coach dengan coach itu harus merasa setara sebagai mitra. Terus alur tirtanya juga ada yang terlewat. Terus Bapak juga meskipun ini relate dengan pengalaman saya, tapi Pak Triman itu bisa ceritakan ulang. Pengalaman Pak Triman mungkin pernah juga sebagai ketua 17-an, tapi Pak Triman bisa menahan diri tidak menceritakan dan membiarkan Pak Denny sebagai coach yang lebih banyak berbicara dan akhirnya menemukan solusinya. Sehingga solusi itu tetap keluar dari coach, tidak keluar dari coach. Itu sudah sangat bagus sekali. Bagaimana nih pendapat Bapak mendengar penilaian saya? Saya kaget sih Bu ya, alhamdulillah. Berarti sebenarnya apa yang saya pikirkan tadi, bahwa saya sebenarnya terbawa suasana, mungkin ya betul saya terbawa suasana mungkin, tapi pembawaan saya alhamdulillah kalau dari mata Ibu sebagai observer melihatnya tidak saya mengarahkan seperti itu gitu, tapi lebih ke tetap coachingnya yang nanti akan menularkan solusinya. Ya betul. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Triman tingkatkan? Halo Bu, suara saya masih terdengarkah? Terdengar jelas. Ya, soalnya barusan ada notif internet unstable. Saya ingin ini Bu ya, ingin mengajukan kompetensi lebih paham lagi bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Karena saya pikir hal tersebut saya masih terpaku terhadap contoh-contoh alur tirta, karena mungkin belum banyak melakukan coaching. Jadi lebih ke contoh ini loh apa pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ya betul Pak Triman. Nah, untuk mengembangkan kemampuan Pak Triman dalam mengajukan pertanyaan berbobot, apa nih tindak lanjut yang ingin Pak Triman lakukan? Saya tentunya akan mungkin banyak berlatih ya. Latihannya itu bisa jadi tidak hanya dengan coach ya, tapi saya akan berlatih itu sendiri gitu. Misalkan lebih berlatih dulu dengan cermin gitu ya, untuk melihat apa yang saya sampaikan dan bagaimana raut muka saya. Selanjutnya saya akan mencoba berlatih melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat lain supaya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya. Dan juga mungkin momen, kan kalau berdua saja hanya dengan coaching kan hanya berdua ya, tapi momen dengan observer seperti ini sepertinya sih akan saya coba lakukan lagi. Ya, Masya Allah Pak Triman, mudah-mudahan ya kompetensinya meningkat, latihannya lancar, dan akhirnya Pak Triman menjadi coach yang profesional. Amin.
Ya, demikian siklusnya telah selesai. Supervisor, Pak Triman sebagai coach dan Pak Denny sebagai coach telah selesai dilaksanakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih Pak Triman, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Denny. Waalaikumsalam.